Jadi berkurban itu satu kambing satu orang. Tetapi diniatkannya untuk satu keluarga boleh. Makanya Nabi berkurban untuk dirinya, tapi kalau dibilang untuk sahabatnya dan untuk umatnya. Jadi tidak mesti. Jadi satu ekor kambing, ya, satu ekor kambing kau diniatkan untuk satu keluarga, silakan, boleh. Tapi kau masak enak ya, tak sedih tahu, tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Majelis jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pengurus Masjid Jannatul Firdaus yang sama berbahagia. Sebelum saya mulai, biasanya kalau ceramah duhur siaga menit 20 menit atau maksimum sampai jam 1. Dan bagaimana? Dia. Jangan sampai masih ada yang belum mengisi lambung tengah. Tahu tunda cakar itu Majelis jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita sebagai hamba Allah, dan setelah kita melakukan pernyataan persaksian diri kita kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai umatnya, kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mempersaksikan diri kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti apa yang ditinggalkan, diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita dan sekaligus mujizatnya, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kita. Dan pada kesempatan ini kita sudah berada di 15 Zulkaidah kalau tidak salah. Dan sebentar lagi kita masuk di Idul Adha, atau lebih dikenal dengan kurban. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbik, maka dirikanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Sekalipun hukum daripada berkurban bukan wajib, tapi menjadi se'di syarat, untuk menggugurkan kewajiban itu, sehingga dia masuk dalam sunnah muakkad, atau ada yang dikenal dengan fardu kifayah, dan ini adalah sunnah kifayah. Peristiwa kurban nenek kita Ibrahim yang begitu lama ia berjuang
begitu lama ia berdoa untuk diberikan keturunan, diberikan anak. Dan dia memohon kepada Allah. Dan setelah diberikan, Allah pun ingin melihat bagaimana ini Ibrahim yang sekian lama bertahun-tahun dia berusaha berjuang untuk mendapatkan anak. Apakah lebih dia sayang anaknya ataukah sayang? Maka Allah buat satu peristiwa untuk meminta anaknya dikurbankan, yaitu Ismail. Ini adalah rentetan sejarah. Bagaimana dengan peristiwa kurban yang di era kita sekarang? Karena di masa Nabi tidak diatur bahwa ada panitia kurban. Beda dengan zakat. Engkau pengurus, nah ada amil, ada bagian-bagiannya, sekian bagiannya. Tapi kalau kurban, digagal. Dan kalau lagi-lagi kita mau mengikuti, kalau kita mengatakan tidak ada di masa Nabi itu panitia kurban, berarti itu bid'ah. Nah, jadi kalau saya cek dari segi bid'ah kan di sini saya ada panitia penerimaan, jadi komak karena tidak ada di masa Nabi, berarti bid'ah ini panitia penerima kurban. Padahal kita bersyukur ada yang mau urusi persoalan diri kita sehingga elok di pas salama. Satu kompleks ini kita di pasar Pandampu ini dengan kehadiran panitia kurban, dapat salama ki. Maparingerangi ki. Bagaimana sibuknya kita dari pagi sampai malam, pagi lagi, engkau muga maringerangi. Maka ada yang dimaksud dengan wanhar, berkurbanlah. Itu lagi namanya kamu tak lupa. Jadi bagian dari ini semua yang menjadi tema sentral barangkali yang saya akan coba paparkan di kesempatan ini yang sangat singkat ini, karena biasanya banyak orang berkurban pangewangi siwa pengurus kurbannya gara-gara salah cara memahaminya. Jadi kalau panitia mengumumkan bahwa berkurban 1 ekor kambing 2,5 juta umpamanya, ya kan biasa ada begitu. Di pandesan-desan memang lo di berkurbannya, maka dia 2,5 juta bukan semata-mata full untuk beli kambing. Harus si pandesan, karena jangan sampai gara-gara berkurban si dosa-dosa sekian. Engkau panitia anak tuh, engkau pak girena. Engkau tenda elok di patetong, engkau kadera elok to minum-minum ada kaya mapole matu magere elok di pandres. Nasabah itu kurban dia di depan gajian, maka dia rumah gere aren uluna sarona tidak bisa, atau ia pak gere arengi kulitnya sebagai sarona tidak bisa. Jadi ia biasa tuh mega si salah-salah. Atau engkau tomak kada bembe nak kerubah, tapi tidak bisa mak kada daging matu ngorenga. Nah, contoh, kalau kita pada nande bembe, tomak kerubah. Sementara ada haknya di situ sepertiga, maka di aren itu lenge. Kan sapi narenga iya. Ya. Ini semua tergantung di pengaturannya. Karena ada yang berubah menjadi sedekah, jadi ada yang berubah menjadi memang haknya. Dan panitia juga tidak ada istilah haknya. Tidak ada haknya panitia, maka dia wale hatina, wale kabutuna, wale ajena. Jadi memang kita sudah ada diatur sedemikian rupa. Jadi berkurban di sini. Ada lagi yang mempersoalkan antara betina dan jantan.
Jadi antara sapi kambing betina atau jantan. Kenapa rata-rata jantan? Karena banyak hal-hal yang bisa terhindar. Misalnya batampu kah, atau mapas susu kah, atau apakah itu. Karena kalau jantan mudah untuk menghasilkan, tapi kalau betina habis tidak ada lagi yang beranak. Ya, itu hikmahnya itu, sehingga kalau satu jantan buat dingin apa mana 10 betina. Jadi itu. Kemudian umurnya nasabah beda rasanya. Ya. Umurnya apanya segala macamnya. Oleh karenanya kita ini yang berkurban, ya. Kenapa itu kurban sudah menjadi syarat, tidak wajib. Tapi kalau dulemu pa liseki kotata hempong sesodople sebu, baru kita mengatakan tidak sanggup berkurban. Coba kira-kira kayak dulu. Kalau kita masih mampu makaluru si buku sesok, ya, lalu kita mengatakan tidak sanggup ke saya berkurban. Kalau beli sempurna 1 hari 10.000, ya toh. Jadi kalau nak kurangi setengah buku, nah paluru setengahnya lagi utabung-tabungkan untuk beli kambing. Nah itu. Sekalipun ini adalah sudah menjadi fardu sunnah, ya dikatakan sunnah. Jadi berkurban itu 1 kambing 1 orang. Tetapi diniatkannya untuk 1 keluarga boleh. Makanya Nabi berkurban untuk dirinya, tapi kalau dibilang untuk sahabatnya dan untuk umatnya. Jadi tidak mesti. Jadi 1 ekor kambing, ya 1 ekor kambing kau diniatkan untuk 1 keluarga, silakan boleh. Tapi kau masa enak ya, tak sedih tahu, tidak masalah. Kemudian bagaimana ini Ustaz, meninggal mi mamaku, lalu tu pertama senang. Jadi akan ada biasa mati nih. Menurut Imam Syafi'i, kalau ibumu ini berwasiat pertama ini, tapi ulama-ulama yang lain Hanafi, Maliki, Hambali, dia mewasiatkan atau tidak mewasiatkan di pertama ini boleh. Jumhur ulama boleh. Jadi untuk diikutkan kurban, keluarga tak, suami tak kah, istri tak kah, untuk ikut berkurban boleh. Hanya Imam Syafi'i jika ia berwasiat maka ia dimasukkan. Tapi ulama para lainnya boleh. Majelis pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal yang membedakan antara kurban, daging kurban dengan daging akikah. Kalau akikah anu manasu pak, ure dawa-dawa, napa dibagi, mau dibawa ke panti asuhan atau mau dipanggil orang makan-makan, boleh. Tapi kurban anu mentah. Tapi ada juga yang bertanya, dibagi-bagi kami, tapi dia nulis nasui, tidak ada uangnya untuk beli bumbu, untuk beli apa, biasa begitu, beli apa, akhirnya ini kurbannya nabalui. Jadi ini kurbannya dikasih, dibalui. Tapi ada juga sekarang di era ini, dia lihat ada jasa, ya. Jadi terlepas dari ini kurban, jasa pemasakan coto, nah, misalnya jasa tukang masak konro, jasa tukang masak ini. Jadi di era sekarang ini macam-macam. Tapi sepanjang kaidah daripada yang telah disyariatkan itu tidak merusak tatanan. Ya.
tidak merusak tanah. Oleh karenanya diusahakan berkurban. Dalam menurut kaidah usul, ya usul itu kalau ada jalan berarti boleh. Contoh, kalau kita syaratnya masih mampu makan 4 hari, kamu bawa di Andre, kamu bawa di Andre batangnya masih bisa untuk kita tutupi, maka silahkan berkurban. Kecuali kalau memang kita ada utang yang betul-betul sama sekali susah untuk dibayar. Tapi ada toh orang dapat depung ini kredit kredit HP, kredit motor, kredit baju. Jadi paku cara nala berkurban kalau dia beranggapan masih ada cicilan bajuku, masih ada cicilan ini, cicilan ini, maka itulah yang perlu ditata. Apalagi di era sekarang ini, saya juga terkadang di rumah saya tidak pernah tahu tiba-tiba ada paket datang COD, paket, iga tumay paket. Gora nih Veneta di mundi dapurannya. Pak, ada paket itu sekalian dibayar dulu. Jadi perlu toki komunikasi, jangan sampai bukan tidak ada uang cash misalnya dan ini. Jadi perlu toki kalau si paringerang pada Pak, bolehkah ini ada ini kulihat daster makanja bagus, ada ini jilbab ini mau kak beli 100 sempah. Nah, jadi karena memang betul suami kita itu memang betul untuk fokus untuk cari uang. Tugasnya memang suami itu fokus untuk cari uang. Istri itu fokus untuk belanjakan uang. Iya Bu, betul ini Islam mengajarkan. Jadi ibu-ibu itu tugasnya hanya untuk bagaimana membelanjakan ini uang sehingga habis. Suami fokus bagaimana ini cari uang kok capuin kasih. Ya, itu. Oleh karenanya dahsyatnya kurban ini tidak ada orang berkurban kasih asih. Jadi tidak ada orang berkurban kasih asih, tidak ada yang orang menyesalku berkurban karena apa dan segala macamnya. Jadi ini pada kesempatan ini saya hanya banyak lari ke persoalan teknis ya. Di persoalan teknis kita ini berkurban, jangan sampai kita menganggap diri kita berkurban padahal kita sedang melakukan pelanggaran yang sangat besar. Atau misalnya kita beranggapan jangan-jangan panitia kurban ini jangan-jangan sia-sia itu kurban. Jadi ikhlaskan hati kita berkurban. Kalau panitia di sini 2,5 juta ya? 2 juta. 2 juta. Jadi kalau 7 berarti 2 kali 7 14 juta. Ini dibelikan nih sapi 13 ya. Bukan 14. 1 jutanya ini untuk matuk dan pagajagi Pak Gere. Dia ngelai kantong-kantong. Dibelikan sewa tenda. Dibelikannya pengantar-ngantara supaya dia tambah dekat. Ini semua beda dengan zakat. Ada memang jatahnya amil, fuqara wal masakin jelas tuntas. Tapi kalau kurban ada juga orang berkurban kasih semua karena nanti saya yang bagi. Boleh, silahkan, memang haknya. Ya, tapi iga gereka ko iseng alemo. Iga pulo-pulo ko. Jadi iseto alemo biasa tong orang bilang itu kuponnya yang 7 sini semua. Nanti saya yang bagi. Isalto istede aleta iseng ba iga sapar ko sabi ng iga gereka ko iga maga. Jadi itulah hubungannya hablum minan nas. Kenapa ada di sinilah membangun tatanan kita bagaimana menghidupkan suasana muamalah. Bagaimana kita ini bertoleransi. Jadi yang mendapatkan itu kurban tidak mesti orang Islam semua. Ya, ada satu peristiwa Muslim
Ada orang kasihani karena sering dikasih setiap kurban, setiap di Idul Adha ada dengan dia merasa, wah ini Muslim ini luar biasa. Dan inilah ketakutan selain daripada Muslim. Dia bahkan bahayanya ini Muslim kalau ini tertata rapi, belum sakatnya dega atau kasih asih. Kalau ini dibangun dengan kesadaran. Kenapa mesti lagi hewan? Nah, makanya kenapa kalau kurban harus hewan? Kenapa bukan dikurbankan nasabah mega balu bale nah? Atau manu? Kenapa mesti jadi yang dikurbankan itu harus jelas? Sapi, onta, domba. Ada yang mengatakan kuda belum dikasih jalan. Nasabah mega jadi sapi, kerbau juga banyak, masih ada juga yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jadi yang umum saja kita pahami sapi. Maka kita tanya doang. Nah ini pura cuma pendek doang, karena tidak, karena di sini adalah sifat hewan, sifat-sifat hewan, sifat-sifat olok-olok yang engkai lau di ini. Nah sahabat kita ini manusia, tapi terkadang ada sifat hewan, sifat olok-olok yang engkai dia letak. Inilah yang mau hakikatnya dipasu. Ada sifat-sifat olok-olok tes ni. Sifatnya sapi sifatnya bembe sifat-sifat nuna. Kita ini adalah khalifah, kita ini adalah hamba Allah yang mulia. Saking mulianya kita ini tidak diajarkan kepada malaikat. Yang diajarkan siapa? Manusia. Wa 'allama Adamal asma'ahum. Coba mulianya kita. Majelis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari rentetan yang dikatakan wanhar, berkurban, ya, fasalli li rabbik wanhar. Jadi setelah engkau melakukan salat, ya, wanhar, berkurban. Jadi dari sekarang bukan juga berarti pendengar dari dulu kalau berkurban tidak demikian. Aku cicilipi. Jadi sebelum, karena jangan berkurban meninggalkan utang. Tetapi teknisnya boleh kita atur dari depan. Jangan di belakang. Lokap minre do di koperasi ya. Nah, itu teknisnya. Sehingga nanti di belakang terlambai dah ceritanya kayak karena mana di koroba tertunggak ini. Padahal 100 seso umpamanya. Nah, inilah yang perlu kita bangun, kita perlu perbaiki sehingga semua adalah bagaimana ibadah kita. Karena belum tentu ibadah Idul Adha pada kesempatan ini diberikan kesempatan pada akan datang. Kita juga tidak boleh mengatakan kita mau dulu, istriku mau dulu berkurban ini hari, saya tahun depan pi. Mulai mugat jamin alemu maka dia tua aku topeng. Oleh karenanya saat berkurban kalau itu satu ada, niatkan dirimu dan keluargamu. Tahun depan niatkan untuk diri dan keluargamu. Tapi kalau mampu satu-satu. Yang terakhir, jangan pernah, betul ada hak tak? Jangan pernah titip sama suami tak, sampaikan ke panitia kurban Jannatul Firdaus, alanga atina si perape, jantuna cede, aretoka kabutu jawana. Itu juga jangan sampai. Kemudian ini kepala, ini kan kepala sapi ini biasa jadi perdebatan juga. Nah, karena ini kepala sapi ini mau disedekahkan. Tanya, karena sam perkurban ini telah mempercayakan semua ke panitia, biar kami kodong panitia yang mengatur. Ada ini dojata masih GL selama ini betul-betul kita ikhlas kami disedekahkan. Bukan jatahnya, disedekahkan. Karena kalau mau iya naring jame-jame nami itu sangin daging naringi. Iya sangin agan nami kabutun nami. Ya, itu biasa juga menimbulkan hal-hal. Jadi dalam penataan itulah pentingnya. Di masa Nabi masing-masing potong. Nabi potong sapi kuntanya, sahabat juga potong ininya masing-masing. Tapi kalau kita bisa urus sendiri. Igala gereka, igala jame-jame, igala sosoi sehingga terbuka kulitnya malah pakai. Ada juga pernah kejadian iro
panggil orang yang bisa potongi, bersihkan kulitnya, dia mah digaji, ulitnya narengi, elok tuh. Pelanggaran sikit. Jadi siaga orang kau mau pisah dari dagingnya. Itu atur memang nih. Satu sapi misalnya 50.000 untuk pisahkan dari kulitnya. Tapi memang siaga sapi pitu berarti 50.000 untuk ini. Adapun selebihnya nanti ajak tuh disop-busop, biasa juga jadi panitia juga ada itu. Masuk busuk tak cek deh, nasisihkan. Ikut nasisihkan. Ini juga jadi persoalan. Anu harap tuh nasabah ini, orang ini kurban ini. Orang berkurban ikhlas ini sudah mempercayakan penuh. Ini apa kebetulan atau bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, nah, dikasih tulangnya, tapi nalai mana daging-daging nanti sisihkan apa? Ini mati sisok busuk pun dapat kayak sipun-cipunci, herangi. Sehingga nanti jadi hal-hal ini sepele. Ya hal sepele tapi kita berniat. Kita berniat supaya nilai ibadah orang yang berkurban, kemudian panitia juga ini betul-betul memfasilitasi, ya, memfasilitasi semua niat kita suci ini supaya insya Allah akan mendapatkan surga. Surga apa? Yang dirindukan oleh kita semua dan penuh barakah. Demikian, barangkali masih ada, saya sisakan waktu 10 menit. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya peristiwa atau kejadian di tempat tak. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Billahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada, kita berdoa. Ada ibu samping kanan dia magagah. Ya. Biasa orang itu ini nampak baru dia. Ya. Kalau memang korban baru dia. Wah. Awasannya waktu di baru dia. Jadi dia sedekangi. Dia sedekangi dia di balu. Iya kan awasannya tahun baru dia. Ah, ya kata dapat gaji yang ni. Ya, biasa ia rupa gere atau ia jamek-jamek ia buka ini nalasari merenui. Nah sebab ini tapi tetap tu jadi mun pagaji yang ni 50.000 tapi disedekai uli merenu tuh. Intinya bukan dari kurban itu semata-mata dipancadi saro, tapi aduh engkau palapi nah. Maka dia 50.000 ia saromu. Usedekangi kulitnya. Dah sedekangi, tanya dibalu. Pokoknya dibalu dikembalikan kepada sang pembayar kurban tadi. Misalnya dia bayar 2 juta, engkau mupa sisana, doina. Ditanai dia yang berkurban, bagaimana ini masih ada sisana? Pertama yang mencari sumbangan lo masih jauh lebih bermanfaat. Kan biasa ada lebihnya. Engkau lebihnya jadi yero tu makarwe iseto lihat masalah dikit di palisuang. Engkau lebihnya ye sapi 500.000. Bagaimana pertama di masjid Jannatul Firdaus mencari amaliyah. Ada tu makanya di Bali ulinya pertama ini karena tidak bisa menjual nasabah anu harus utuh semua. Kalau tania haknya dah sedekangi. Dan kalau ada lebihnya harga sapi sepakat ki di pertama di masjid insyaallah berkah. Kamu Pak? Ya. Biasa kalau kita berkurban dari panitia dibagi kadang 7 kilo satu orang. Ya. Kasih 10 kilo satu orang. Bisa tanyakan ini yang berkurban berapa, bisa ambil ini yang melaksanakan kurban. Yang berkurban sepertiga, ya. Yang kedua, kulitnya. Misalnya ini tukang potong digaji 100.000. Ini juga kulitnya disedekahkan untuk orang yang memotong. Samping gajinya dikasih juga ini kulitnya sebagai sedekah, bisa juga begitu? Bisa, selama itu disedekahkan. Elok disedekahkan juga kepada Pak Imam, boleh. Pak Imam ni? Elok agama. Tapi ingat juga, jangan sampai itu yang jadi selalu masalah ini kepala. Kepala. Jadi kepala ini, Iga pernah tahu. Jadi Iga pernah tahu di ulu. Apakah kepala ini mau dibagi 7? Umpamanya. Kan salah lagi kok dibagi 7 dulu
Jadi harus dipasedekangi. Oh, dipasedekangi. Bakui kok dinasui. Ya toh? Dah sedekangi, engkau nasui, nangka yang randa Cina mak depu-depu cerita reke-reke igapi-igapi. Panitianya segala macamnya. Atau misalnya engkau kabutuna, ikhlas ki ya anu wasedekangi. Lo panitia nasu-nasu na job mana jama-jama pengurus man randre. Harus sepenuhnya seiga pun hasil korbannya jamaata. Nasedekangi lo di panitia engkau yang randre. Engkau nak bina doina nalagi burasa. Jadi semangat mana sebab kok di era kesibukan sekarang iga lambung mana ni? Kok ini sendiri tak sanggup ki. Laki makerubah iga di lo bagi-bagi tega jangan sampai capu itu pembagian nang kau mupa monro di kulkas dek mana letuk di yang berhak menerima. Jadi makro apa? Jadi jangan sampai ini yang niat kita untuk berkurban menjadi sumber, karena ini niat tak untuk pacingi, untuk semua tertata dengan bangun, sehingga alhamdulillah sekalipun tidak ada dalam nama kada engka panitia kurban, tapi niatnya adalah muamalah untuk memfasilitasi semua bisa terpenuhi semua apa yang kita cita-citakan. Memuare apa yang kita niatkan ini tajangi di semudina Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Biasa tuh kan kalau dagingnya sebagian kita kan biasa sapi pertama tuh. Ya. Ya ada dagingnya, ya ada tulang sebagian. Ya. Kalau kita masak bersama, makan bersama dengan partai dan pemerintah. Juga tuh sebelumnya. Jadi sepanjang ini kita komunikasikan sama yang memberikan kepercayaan kepada kita. Wasedekah kita apakan sedekahkan ini. Yang penting bukan kita ambil sesuatu tidak ditahu sama yang pemilik. Nah, sebab yang berhak itu adalah pemilik kurban itu. Nah, jadi pemilik kurban bismillah warangi kepercayaan lau di panitia. Panitia pada memang engkau matu dialan sebaik di mudiano diala tena nasabaya engkau kan segala macamnya. Tapi bukan berarti sang pemilih alang ini. Itulah yang menjadi perlu kita sama ketahui, karena jangan sampai menjadi buah bibir setelah berkurban. Tiada nak makro. Tiga buah-buahan, apa segala macamnya. Itu dibawa lagi kemana. Jadi intinya adalah kurban ini adalah silaturahim, hubungan sosial kita kepada sesama masyarakat antar satu dengan yang lainnya. Begitu, mari, ya. Saya mau memperjelas dulu ketiga persoalan ini. Ya. Tadi tiga persoalan. Saya mau memperjelas dulu. Yang pertama, seumpama di panitia itu ada lebihnya tadi ini yang dipakai kurban ini. Kita bilang Pak Ustaz dikasih masuk saja di masjid. Bagaimana kalau dibagi rata dengan seluruh panitia yang lebihnya itu? Satu. Bagaimana kalau dibagi rata dengan seluruh panitia? Satu. Kemudian tadi Pak Ustaz bilang cuma sepertiga yang kita ambil. Kan di masjid itu biasanya diumumkan itu 8 kilo per orang. Biasanya sudah umum itu. Tapi kan ada namanya berkurban secara kelompok. Ya. Secara kelompok itu seumpama sapinya itu isinya 80. Berarti per orang itu sekitar Dibagi 8? Ya dibagi 8 lebih Ya. 10. Berarti kalau yang 8 itu cuma sepertiga, berarti berapa kilo tidak ada apa ini yang bisa makan. Tapi yang berkelompok itu lebih banyak lagi tidak ada apa itu dia makan. Bagaimana ini kontribusinya ini? Kemudian yang sapi itu yang seperti tadi yang dikatakan bahwa sapi pertama itu diambil dagingnya kemudian dibikin sop, lalu seluruh panitia itu makan bersama. Apakah ini diperjelas ini? Karena ini tanpa sepengetahuan itu yang berkurban itu. Ya. Karena ada yang berkurban itu jauh rumahnya, seperti dia kebiasaannya ikut di masjid, supaya masjid Jannatul Firdaus, tapi rumahnya di Marus, umpamanya seperti itu. Ya. Bagaimana? Ya. Jadi yang berkurban itu bisa mensedekahkan haknya. Misalnya seperti itu wasedekah niya, tarini iga anu sahabat, dia mulai jamai. Ya, boleh karena sudah disampaikan bahwa ada hak tak. Nah, tapi kalau dia mengatakan wasedekah nih, itu boleh. Kemudian yang berkurban ini dia menyerahkan. Ini ada, jadi bagusnya kalau panitia buat syarat. Ini aturannya bahwa ini wanta lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini, ke sini. Dia baca, setuju, tanda tangan, selesai.
Itu sebenarnya dengan lisan saja sudah cukup. Tapi jauh lebih bagus kalau tertib administrasi bahwa ini mekanismenya. Ada ini. Jadi yang punya hak sepenuhnya itu adalah yang berkurban. Yang berkurban mau diapakan itu. Tapi kalau dia sudah menyerahkan ke panitia penerima kurban, berarti sudah dipercayakan semua. Adapun dibagi-bagi ini dan segala macamnya diberikan dulu kepada yang sebenarnya penerima, karena akan ada satu waktu tidak ada yang mau menerima kurban. Oleh karenanya terkadang dikirim ke satu negara, dikalengkan. Kalau di Saudi dibuat dalam satu pabrik, dikalengkan kemudian dibagi-bagi hasil pada kurban tersebut. Jadi itulah yang perlu diperjelas teknisnya. Secara hukum harus jelas bahwa tidak bisa dipakai membayar daripada kurban itu. Dia dipakai mengaji. Kurban itu hanya dibagi-bagi kepada yang sudah diatur. Adapun lebihnya kembali lagi kepada sang pemilik kurban. Apakah sisa uwanta ini mau dibagi-bagi kepada panitia kurban? Boleh-boleh saja. Tapi terkadang jangan sampai menimbulkan fitnah. Jauh lebih aman kalau sepakat dimasukkan di masjid. Misalnya dibagi-bagi. Pada kerjaan jamaah. Memang kutui asal nami panitia. Ada SK-nya. Semua harus dibagi rata dan tidak pernah muncul umpamanya. Ini akan menjadi lagi diskusi yang panjang. Kalau dibagi-bagi pakro, tapi kalau semua masuk ke masjid, yang aktif datang, yang tidak aktif datang, semua tersedekah tamat di masjid. Itu kembali kepada kita. Pakro kapan kerjanya? Baik, kita sama-sama berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya qadil hajat, ya qafil muhimmat, ya muhillal mushkilat, ya rahman rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilna ala nafsi turfat 'ain. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بالله التوفيق والسعادة من الله المستعان والإقلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.